Halo, selamat pagi untuk anak-anak Ibu dari 12 MIPA 6 dan 12 MIPA 7. Kembali lagi bersama Ibu YP dalam pembelajaran fisika. Kita masuk ke pertemuan kedua nakku dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik atau dikatakan sebagai rangkaian arus AC. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Yaitu ada 3 bagian nakku. Pertama, rangkaian resistif. Kedua, rangkaian induktif, dan yang ketiga, rangkaian kapasitif. Untuk itu, Ibu harap kalian benar-benar memahami dari penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, rangkaian resistif. Dikatakan sebagai rangkaian resistif atau dikatakan sebagai rangkaian resistor murni. Berarti kalau kita lihat gambar rangkaiannya, maka di sini ada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Kita lihat dulu apa konsep utama dari resistor. Jadi resistor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, resistor tersebut akan berperan sebagai hambatan. Dan ketika resistor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka resistor tersebut juga berperan sebagai hambatan. Setelah kita tahu konsep utama dari resistor, kita masuk ke bagian apa sifat rangkaian resistif atau rangkaian resistor murni. Sifatnya adalah bahwa arus dan tegangannya sefase. Nah, setelah tahu apa sifatnya, berarti kita bisa tahu bagaimana persamaan dari rangkaian resistif ini. Untuk persamaan tegangannya, bahwa V sama dengan Vm sin omega T. Sedangkan persamaan arusnya, I sama dengan Im sin omega T. Setelah kita tahu tentang persamaan dari tegangan dan arus pada rangkaian resistif, kita juga bisa menghitung berapa besar tegangan pada rangkaian resistifnya, atau dikatakan sebagai VR. Nah, bisa dilihat ya nakku, rumusnya sama ya, seperti rumus pada hukum Ohm, yang V sama dengan I kali R. Kita lihat bagaimana diagram fasor pada rangkaian resistif. Nah, bisa dilihat ya nakku, gambar dari diagram fasornya menunjukkan bahwa arus dan tegangannya sefase. Lalu bagaimana gambar dari grafik rangkaian resistifnya, Bu? Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, bahwa yang berwarna biru itu sebagai tegangan, sedangkan yang berwarna coklat ini sebagai arus. Untuk keterangannya bisa kalian lihat pada tampilan seperti ini. Kita masuk ke bagian yang kedua tentang rangkaian induktif. Kalau dikatakan sebagai rangkaian induktif berarti dia rangkaian induktor murni. Nah, gambar rangkaiannya seperti ini nakku. Ada lilitan yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC-nya. Bagaimana konsep utama dari induktor, Bu? Nah, konsep utamanya adalah seperti ini. Induktor kalau dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka induktornya dia berperan sebagai konduktor, berarti dia penghantar arus. Tapi, kalau induktornya dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka induktor tadi berperan sebagai hambatan. Nanti namanya adalah sebagai reaktansi induktif. Setelah tahu konsep utamanya, kita masuk ke bagian sifat dari rangkaian induktif atau rangkaian induktor murni. Sifatnya adalah bahwa tegangan mendahului arus, atau bisa kita katakan bahwa arus tertinggal dari tegangan. Kita lihat di sini persamaannya. Persamaan untuk tegangannya bahwa V sama dengan Vm sin omega T. Untuk persamaan arusnya bahwa I sama dengan Im sin omega T dikurang pi per 2. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena dia tertinggal dari tegangan, nah tertinggalnya nanti sebesar 90 derajat. Lalu selain dari persamaan tegangan dan kuat arusnya, kita juga bisa menghitung besar dari tegangan rangkaian induktifnya. Rumusnya yaitu VL sama dengan I kali XL. Nah, XL ini tadi yang Ibu katakan, dia sebagai reaktansi induktif. XL atau reaktansi induktif, kalian bisa menghitung besarnya dengan menggunakan rumus omega dikali dengan L. Bagaimana Bu untuk diagram fasor pada rangkaian induktifnya?
Bisa dilihat ya bahwa di sini tegangannya yang mendahului arus. Lalu bagaimana gambar grafiknya, Bu? Nah, kita lihat gambar grafiknya. Bisa dilihat ya bahwa di sini yang berwarna coklat arusnya tertinggal dengan tegangan sebesar 90 derajat. Maka dia dari bawah kalau dikatakan tertinggal. Tapi kalau nanti mendahului, dia dari atas. Seperti itu ya anakku, untuk gambar diagram dan grafik pada rangkaian induktif. Untuk keterangannya bisa kalian lihat pada tampilan ini ya anakku. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu tentang rangkaian kapasitif atau dikatakan sebagai rangkaian kapasitor murni. Nah, gambar rangkaiannya adalah seperti ini anakku. Kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Kita lihat konsep utama dari kapasitor. Kapasitor kalau dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka dia akan berperan sebagai isolator. Tapi kalau kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka dia berperan sebagai hambatan atau dikatakan sebagai reaktansi kapasitif. Lalu bagaimana untuk sifat rangkaian kapasitifnya, Bu? Nah, untuk sifat dari rangkaian kapasitifnya bahwa arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal arus. Kemudian bagaimana persamaannya, Bu? Nah, ini nakku persamaannya. Untuk persamaan tegangannya bahwa V sama dengan Vm sin omega T dikurang Pi per 2. Kenapa? Karena di sini tegangan tertinggal arus sebesar 90 derajat. Kemudian, untuk persamaan arusnya, bahwa I sama dengan Im sin omega T. Selain persamaan dari tegangan dan persamaan arusnya, kita juga bisa menghitung besar tegangan pada rangkaian kapasitif. Bagaimana rumusnya, Bu? Nah, rumusnya kita gunakan Vc sama dengan I kali Xc. Kalian bisa menghitung besar reaktansi kapasitif atau Xc-nya dengan menggunakan rumus 1 per omega kali C. Bagaimana gambar diagram fasornya, Bu? Oke, seperti ini gambar diagram fasornya. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini tegangannya yang tertinggal dari arusnya. Lalu bagaimana, Bu, untuk grafik dari rangkaian kapasitif? Seperti ini nakku untuk gambar grafik pada rangkaian kapasitif. Terlihat bahwa di sini arus yang mendahului tegangan. Nah, di sini mendahului tegangannya sebesar 90 derajat. Untuk keterangannya bisa kalian lihat pada tampilan ini ya nakku. Selesai untuk penjelasan materinya nakku. Sekarang kita masuk untuk ke contoh soalnya ya, supaya nanti ketika kita masuk ke diskusi, kalian bisa memahami dari contoh soal yang akan nanti Ibu kasih kepada kalian. Contoh soal yang pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu nakku. Sebuah sumber tegangan arus AC dengan tegangan sebesar 100 volt dan frekuensi anguler sebesar 50 radian per sekon dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor. Jika arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,5 ampere, maka hitunglah kapasitas dari kapasitor tersebut dalam satuan mikrofarad. Kita buat dulu diketahuinya nakku. Diketahuinya bahwa V sebesar 100 volt. Kemudian omeganya atau frekuensi angulernya sebesar 50 radian per sekon. I-nya sebesar 0,5 ampere. Yang ditanya adalah berapa besar C-nya. Oke, kita langsung masuk ke bagian V sama dengan I kali Xc. Sudah, itu rumus tegangan pada rangkaian kapasitif. Berarti nanti di sini Xc-nya bisa kita ubah menjadi 1 per omega C. Maka ketika kita mau menghitung besar C-nya, rumusnya menjadi I dibagi omega kali V. Seperti itu nakku. Maka tinggal kita masukkan besar I-nya 0,5, besar omeganya 50, dan besar V-nya adalah 100. Maka besar dari C-nya adalah 10 pangkat minus 4 farad. Tapi karena kita mau mengubahnya menjadi mikrofarad, maka nanti besar C-nya adalah 100 mikrofarad. Seperti itu nakku untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua nakku. Sebuah sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V sama dengan 100 sin 100 T
dengan V dalam volt dan T dalam sekon. Sumber tegangan tersebut dihubungkan ke ujung-ujung sebuah induktor murni sebesar 0,5 Henry. Hitunglah A. Reaktansi induktifnya, B. Arus maksimum, bagian C. Tegangan dan kuat arus saat T-nya sebesar pi per 600 sekon. Nah, di sini diketahui yang pertama adalah tegangan maksimumnya sebesar 100 volt. Dari mana? Pada pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan persamaan tegangan dan arus bolak-balik. Nah, ini persamaan tegangannya. V sama dengan 100 sin 100 T. Ingat persamaan umumnya nakku. V sama dengan Vm sin omega T. Berarti bisa kita dapatkan Vm-nya adalah si 100 ini. Paham ya? Oke. Berarti apalagi yang bisa kita dapatkan dari persamaan tegangannya? Omega. Ya, sebesar 100 radian per second. L-nya dari soal yang ini sebesar 0,5 Henry lah induktornya. Yang ditanya bagian pertama besar XL-nya, bagian kedua IM-nya, dan bagian yang ketiga I dan V saat T sama dengan pi per 600 sekon. Oke nakku, kita masuk ke bagian yang pertama, menghitung besar reaktansi induktifnya atau XL-nya. Kita ingat dulu ya, apa rumus XL tadi. XL itu kan rumusnya omega kali M. Berarti langsung aja kita masukkan besar frekuensi sudut dan besar dari induktornya. Omeganya sebesar 100, L-nya sebesar 0,5. Berarti besar dari XL kita adalah 50 ohm. Bisa ya nakku? Kemudian masuk ke bagian B, kuat arus maksimum. Nah, kalau mau mencari kuat arus maksimum, berarti gunakan rumus dari V sama dengan I kali XL. V-nya sebagai tegangan maksimum, karena yang mau kita cari adalah arus maksimum. Maka Vm sama dengan Im kali XL. Lalu bagaimana kita ubahnya? Kita ubah menjadi Im sama dengan Vm per XL. Lalu masukkan Vm-nya 100, XL-nya 50. Maka besar arus maksimum kita adalah 2 ampere. Kita masuk ke bagian yang C. Nah, pertama boleh kita cari dulu V-nya ya. Kita masukkan dari persamaannya tadi, persamaan V pada soalnya, ya kan? V sama dengan 100 sin 100 T. Dikasih tahu besar T-nya nakku atau waktunya. Besarnya adalah pi per 600. Maka tinggal kita masukkan 100 kali sin 100 pi per 600. Maka nanti di sini jadinya kan 100 kali sin pi per 6. Kemarin di pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan bahwa pi ketika dia dekat dengan sin, maka pi-nya berperan sebagai derajat, yaitu sebesar 180. Maka nanti 180 dibagi 6 adalah 30. Maka sin 30 sebesar setengah. Maka nanti besar dari V kita adalah 50 volt. Kita masuk ke bagian yang C-nya, tapi untuk mencari kuat arusnya. Maka tinggal kita masukkan saja nakku IM-nya tadi yang sudah kita dapatkan dari bagian kedua. IM-nya sebesar 2, kemudian kita kalikan dengan sin 100T. Jangan lupa masukkan T-nya adalah pi per 600. Tadi sudah dapat ya nakku, sin-nya itu adalah sin 30, yaitu setengah. Maka 2 kali setengah sebesar 1, yaitu I-nya adalah 1 ampere. Seperti itu nakku untuk contoh soal yang kedua kita. Selesai untuk pertemuan kedua kita tentang rangkaian resistif, induktif, dan rangkaian kapasitif. Di pertemuan ketiga nanti kita akan sudah masuk ke bagian rangkaian RL, RC, dan RLC. Jadi, Ibu harap dari pertemuan kedua ini kalian betul-betul memahami dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kedua ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, dan salam fisika. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.